Bahkan di saat yang senang pun, sedih yang memuncak maupun yang terpancing emosi. Nah, sebenarnya apa yang terjadi Coach dengan 3 kondisi ini Coach? Apa sih yang sebenarnya bisa dijelasin lebih detail ya Coach? Kenapa kok jadinya kita lebih mudah lepas kontrol Coach? Iya, baik kita akan lihat ya. Jadi kita lihat satu persatu supaya kita lebih memahami kondisi kadangkala apa yang terjadi dalam diri kita ketika kita saking gembiranya. Apa yang terjadi ketika kita sangat sedih. Nah, yang tentu yang terakhir ini kita sering alami juga ya, yaitu ketika lagi emosional. Nah, baik kita lihat dulu satu persatu ya. Nah, yang tadi si Semelda tanyakan saking gembiranya, kenapa kita bisa lepas kontrol? Nah, yang terjadi ketika kita lagi gembira itu apa yang terjadi begini. Jadi kadang-kala ketika kita gembira, yang terjadi adalah luapan ucapan kata-kata kegembiraan. Ini wajar-wajar aja. Ya, kita pasti mengeluarkan thank you Lord, thank you, terima kasih semua. Wah, saya hari ini sangat senang. Ya, dapat ini, dapat itu, seumpama lulus. Wah, gembiranya bisa loncat apa semua ya. Atau dapat hadiah, atau ulang tahun, atau tiba-tiba dikejutkan dengan tertentu dari teman-teman yang melakukan sesuatu ya. Hadiah-hadiah. Nah, kemudian gerak tubuh yang tidak biasa. Ya, pasti kita ada gerak tubuh yang tidak biasa keluar, bisa menari-nari, bisa loncat, bisa apa. Yang mungkin jarang kita lakukan, tapi ketika gembira, itu kita lepas kontrol dengan kata-kata gembira. Tapi dalam tanda kutip masih dalam etika-etika tertentu, kata-kata kegembiraan itu masih oke. Kemudian gerak tubuh yang tidak biasa pun masih dalam budaya-budaya yang bisa diterima masih oke. Tapi kadang-kala yang saya perhatikan ada yang udah over ya, udah over keluar kata-kata kegembiranya itu udah over, gerak tubuhnya juga udah over. Nah, itu yang harus kita hati-hati sekali. Karena kita bisa lepas kontrol, benar-benar lepas kontrol ya. Nah, kemudian mimik wajah yang lepas ini oke juga kalau yang wajar-wajar, tapi kadang-kala itu ada yang over juga. Jadi ini yang terjadi. Ya, supaya kita bisa lihat ya bahwa kata-kata kita, gerak tubuh kita, mimik wajah kita yang lepas. Kemudian mudah membuat janji-janji. Nah, ketika saking gembiranya itu bisa membuat janji-janji kepada orang-orang tertentu, saya akan gini, saya akan gitu. Ya, jadi kadang-kadang kita juga lihat di gereja ketika dapat berkat yang luar biasa, dapat anugerah luar biasa, kemudian membuat janji, saya akan begini, saya akan melayani ini, itu apa, saya akan begini. Nah, itu harus hati-hati sekali, karena ketika saking gembiranya, kita tidak memikirkannya lebih panjang. Kita tidak mempertimbangkan segala sesuatunya. Kita mudah sekali membuat janji-janji. Kemudian apalagi membagikan hadiah yang wah, oke, baik-baik aja, oke. Tetapi kadang-kala itu bisa berbahaya sekali. Nah, contohnya di Alkitab ada, ya mungkin tahu ya, saya bukakan ya Matius pasal 14, 6-7. Nah, pasti udah tahu kejadiannya ini ya mengenai Herodes. Nah, saya bacakan saja. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Wow, karena waktu itu pada hari ulang tahunnya Herodes, ya ini waktu gembiranya. Kemudian anak perempuan Herodias, yaitu istrinya yang diambil dari saudaranya, itu menari dan tari-tariannya itu sangat menyukakan hatinya, sehingga apa? Herodes bersumpah. Ini bukan berjanji lagi, dia bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Luar biasa, saking gembiranya lupa diri ya. Jadi ini udah ada kejadian di Alkitab mencatat. Nah, kalau Anda mau tahu ceritanya, saya kasih PR, baca Matius pasal 14 mulai dari ayat 1 sampai selesai satu pasal ini ya. Nah, apa yang terjadi saya nggak jelaskan di sini, nanti baca di rumah PR supaya Anda juga diberkati lewat firman Tuhan ini. Nah, kita tahu bahwa kemudian anak perempuan Herodias ini dihasut oleh ibunya. Mereka minta apa? Ternyata kepala Yohanes Pembaptis yang dia minta. Nah, kalau Anda baca, waktu itu Herodes juga kaget, bahkan agak sedih, karena dia tahu itu pasti mengguncangkan kerajaannya, karena dia seorang nabi, tapi karena dia udah janji, ya udah dia harus laksanakan. Nah, ini kejadian yang harus kita hati-hati ketika saking gembiranya itu juga ternyata bisa lepas kontrol. Nah, ini yang terjadi ya dalam kehidupan seorang Herodes. Ya.
Nah, kemudian kita lihat lagi, kadang kesombongan dikeluarkan juga. Nah, kita lihat di Alkitab juga ada pernah seorang raja ketika saking gembiranya, ya kesombongannya keluar sampai dihukum oleh Tuhan. Nanti juga cari ya. Itu saya tidak diskusikan di sini. Jadi kadang saking gembiranya itu keangkuhannya, kesombongan hidupnya, dia punya kemewahan dikeluarkan semua. Ya. Kemudian bisa lupa diri sembarang ngomong. Ya. Ini udah ada contoh-contoh tadi. Jadi kita harus hati-hati. Waktu gembira pun itu ternyata orang bisa lepas kontrol. Tetapi yang saya perhatikan selama ini tidak terlalu banyak yang sampai menyesali atau malu. Tetapi kita harus hati-hati karena ada juga yang ternyata lepas kontrol di sini. Ya, ada juga yang kemudian menyesali. Wah, karena waktu itu terlalu gembira, lupa diri. Buat janji-janji, ngomongnya sembarangan. Ya, akhirnya rahasianya keluar semua. Itu yang pertama. Nah, yang kedua kita lihat, kesedihan yang dalam itu juga bisa lepas kontrol. Nah, apa yang terjadi ketika kesedihan yang dalam? Yang pertama-tama itu apa? Kita akan menangis sejadi-jadinya. Ya, ini umum ya terjadi. Kalau kesedihan dalam lepas kontrol itu, menangisnya juga tidak bisa dikontrol. Menangis sejadi-jadinya. Apalagi orang-orang yang dikasihinya. Ya, seperti kematian, ada yang sampai nangis, sampai pingsan ya. Tadi juga si Smelda ada cerita sedikit mengenai ada keluarga yang baru ditinggal suaminya, ya kemudian istrinya, ya ini biasa, kita orang yang paling kita cintai, kalau dia pergi terus kita tidak siap, itu memang akan menangis sejadi-jadinya, kemudian mungkin ada yang belum kita selesaikan dengan dia, kita akan sedih sekali dan sampai pingsan ya. Kemudian melampiaskannya dengan menyakiti tubuhnya. Ini saya juga ada pernah lihat sampai dia menghantam tubuhnya ke tembok, sampai kita harus cepat-cepat tangkap tangannya, tarik dia karena dia ingin kelihatannya saking sedihnya dia menghantamkan kepalanya, badannya ke tembok, membanting ke tanah. Ya ada yang saya pernah lihat begini sampai kita juga harus turun tangan menolong dia supaya jangan sampai dia terluka nanti harus ke rumah sakit lagi atau apa. Jadi ini yang lepas kontrol yang kita lihat kesedihan yang dalam. Kemudian bisa juga menjerit dan berteriak. Saya percaya kita tahu semuanya ini, cuma saya kasih satu gambaran bahwa apa yang terjadi supaya kita bisa nanti lebih enak diskusinya ya. Jadi menjerit dan berteriak-teriak ya. Ini biasanya ketika dia menyesali perbuatannya terhadap orang yang mungkin akan meninggal atau apa, atau dia sendiri mendapatkan luka-luka, dikhianati, ya dibully atau banyak ya. Jadi menjerit berteriak, tidak terima. Mengucapkan kata-kata kekecewaan. Ya, karena dia saking sedihnya mengucapkan kata-kata kekecewaan. Nah, kita juga lihat di Alkitab pernah terjadi sekali ketika Nabi Elia tinggal di seorang janda Sarfat. Ya, saya bukain aja supaya kita lebih jelas di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 18 ya. Nah, kata perempuan itu kepada Nabi Elia, kita tahu ini ceritanya, nanti baca juga jadi PR, supaya sering membaca Alkitab ya. Apa yang terjadi dengan Nabi Elia dengan janda di Sarfat ini? Yang Tuhan utus Elia ke sana ketika terjadi kelaparan, dia tinggal di sana ya. Nah, ini ada terjadi sesuatu ketika Elia udah di sana, semuanya udah keadaan baik-baik, tapi suatu hari tiba-tiba anak perempuan itu meninggal. Nah, saking sedihnya, maka kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Padahal dia tahu ini seorang nabi, bahkan Elia juga membuat mujizat di rumahnya ya. Nah, tetapi ketika dia saking sedihnya, dia mengeluarkan perkataan ini, sebenarnya ini sangat-sangat juga menyinggung ya perasaan orang. Apakah maksudmu datang kemari? Jadi dia udah lupa semua bahwa Elia ini juga melakukan mujizat di rumahnya, dan itu adalah utusan Allah. Dia juga tahu itu abdi Allah. Bahkan dia berkata gini, singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku? Apakah engkau akan menuduh aku dosa-dosaku atau apa? Dan kemudian menyebabkan anakku mati. Jadi dia limpahkan kekesalannya kepada Nabi Elia. Bahkan menyebabkan anaknya mati, itu dia merasa gara-gara Nabi Elia. Padahal dia lupa gara-gara Elia mereka akhirnya hidup semua. Karena kita tahu janda Sarfat itu juga udah dalam kekurangan ya.
Nah, nanti baca sendiri ceritanya semua di rumah ya, baca Alkitab ini. Nah, ini kejadian-kejadian yang mengingatkan kepada kita bahwa ketika kesedihan itu memuncak, itu kadang-kala tanpa sadar kita mengeluarkan sesuatu yang bisa menyebabkan orang lain juga tersinggung ya. Nah, kemudian apalagi bahkan sumpah serapah dan kutukan juga keluar. Ya, apalagi menyesali hidupnya. Ya, apalagi ingin cepat meninggalkan dunia ini. Nah, ini yang sering terjadi. Ya, karena sedihnya melebihi segala sesuatu, dia bilang, percuma aku hidup dalam dunia ini. Kenapa aku ada dalam dunia ini? Kenapa aku harus menghadapi ini, menghadapi itu? Nah, ini lepas kontrol semua, apalagi kita sebagai umat Tuhan, kita harus tahu bahwa hidup kita itu sangat bernilai, berharga. Ya, kita itu biji mata Tuhan, kita orang yang sudah ditebus. Hati-hati sekali ketika kesedihan memuncak, jangan sampai lepas kontrol ya. Nah, yang ketiga, nah ini yang sering kita lihat ya, marah, emosi, lepas kontrol. Yang terjadi apa? Pertama, wajah kita mulai tegang, perasaan bergejolak. Ini sebenarnya tanda-tanda kita mulai lepas kontrol. Jadi sebenarnya kita bisa waspadai, kita bisa rasakan. Ya, kita punya perasaan pasti bergejolak di dalam, wajah mulai tegang. Kemudian pikiran, perasaan siap menyerang balik. Ini yang terjadi. Ya, jadi ketika kita marah, emosi karena perkataan orang, ya karena dihina, tidak dipandang, tidak dihormati, dipandang rendah, bahkan kata-kata yang mungkin menyakitkan keluar, mungkin saling serang atau gimana ya. Jadi pikiran perasaan kita itu siap menyerang balik, kemudian cenderung menggunakan kata-kata yang pedas. Makanya ketika orang lagi marah emosi, itu pasti dia tidak akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh lawan bicaranya. Yang ada dalam pikirannya ialah bagaimana menyerang balik. Demikian juga suami istri kalau lagi perang, lagi ribut, atau dengan saudara, atau dengan orang terdekat kita. Pasti tidak ada gunanya lagi waktu itu Anda bicara apapun, ya, karena lawan bicara Anda, bahkan dua-duanya, itu yang ada dalam pikiran dan perasaan mereka adalah bagaimana menggunakan hal-hal, kata-kata yang pedas untuk menjerang balik ya. Kemudian melawan dengan kata-kata atau mungkin juga tindakan, bukan kata-kata, mungkin gerak tubuh, ada yang saling memukul. Nah, seperti saya pernah lihat di jalan itu, kenapa macet? Ternyata di depan ada yang saling senggol mobilnya ya, karena waktu itu kalau nggak salah depan itu mungkin agak pelan ya. Jadi yang dari belakang ini karena mungkin mau cepat dan jalurnya memang agak padat, dia kasih klakson. Ya, dia hold dia, tek. Nah, di depan ini nggak terima, bahkan dia makin melambat. Nah, belakang ini akhirnya klaksonnya lebih keras lagi. Kemudian ketika dia bisa dia nyali, kemudian dia pepetin dia. Akhirnya sama-sama berhenti turun. Pertamanya saya lihat dari belakang, main kata-kata aja, kemudian akhirnya saling pukul tindakan. Nah, itu sering terjadi dan itu mungkin kita juga pernah lihat ya. Nah, itu yang hati-hati sekali. Kemudian meluapkan emosi secara membabi buta, itu biasa terjadi. Kemudian apalagi hilangnya akal sehat dan kecerdasan emosi pasti udah nggak ada lagi waktu itu. Yang intinya pasti kita punya gerak tubuh, kata-kata semua itu dikuasai dengan amarah, dan yang lebih parah kadang-kala itu adalah hal-hal yang mungkin sudah kita tahu itu sebenarnya tidak baik, tidak sehat apa-apa, tapi kita keluarkan semuanya karena ingin kita melampiaskan. Artinya dengan kata lain, kita mulai lupa diri. Etika dan budaya dilanggar habis semuanya. Nah, inilah yang kadang-kala ketika kita sadar, ketika kita udah tenang, kita udah di rumah, baru kita menyesali, kadang-kala kita malu sendiri, apalagi kalau udah saling pukul, nanti akibatnya apa? Ya polisi lagi, nanti banyak membuang waktu apa. Padahal kalau bisa kita atasi semua itu dengan baik, tidak lepas kontrol, tentu tidak akan terjadi. Ya, bahkan teman baik kadang-kala, bahkan di keluarga, antara suami istri, dengan orang tua, dengan saudara, dengan adik, juga terjadi lepas kontrol, akhirnya persaudaraan, hubungan keluarga retak semua. Suami istri akhirnya terjadinya perceraian-perceraian. Ini yang kita harus super hati-hati. Ya, ini mungkin Sismeda 3 hal yang harus kita hati-hati sekali dalam kehidupan kita.